Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami hidup bernafas semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya hanya akan ada satu pemenang yang diakui oleh semua orang, mau atau tidak mau, dan pemenangnya adalah Tuhan. Dalam sepanjang sejarah manusia, terjadi pemberontakan terhadap Tuhan, di mana Sang Pencipta berusaha ditiadakan atau tidak didengarkan oleh manusia. Dan setiap orang hidup menuruti keinginannya sendiri atau keinginan iblis tanpa menuruti perintah Tuhan. Namun di ujung dari semuanya itu, Tuhan menunjukkan kedaulatannya yang absolut atas semua orang, tanpa lagi memberikan kesempatan kemurahan, tanpa ada lagi peluang untuk memperoleh kasih karunia-Nya, sebab kairosnya untuk itu sudah berakhir. Kita baca dalam Wahyu 11 ayat 15 ini, ketika malaikat ketujuh meniup trompetnya, penyembahan terjadi di sorga. Suara-suara yang lantang memberitakan kabar baik bahwa kedaulatan dan pemerintahan dipegang oleh Tuhan, dan Ia memerintah sebagai Raja atas segalanya sampai selama-lamanya. Di akhir masa kesusahan yang besar, Tuhan Yesus datang ke bumi dalam kemuliaan, mengalahkan semua musuhnya, dan melemparkan semua yang melawannya ke dalam lautan api. Akan ada kerajaan 1000 tahun di bumi, dan pemerintahannya akan berlangsung dalam kerajaan milenial itu, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua sedang dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita memiliki pengharapan akan keselamatan yang akan kita terima di dalam Dia yang berkuasa. Kalau kita melihat situasi dunia sekarang ini, seakan-akan dunia ini tidak ada dalam kedaulatan Tuhan, karena begitu banyak pemberontakan dan kejahatan yang masih merajalela. Dan kalau kita memperhatikan negara atau wilayah di mana kita tinggal dan melihat segala sesuatu yang terjadi, kita merenungkan, kita bertanya-tanya, Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Mengapa Engkau sepertinya membiarkan dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menyatakan diri-Mu? Mengapa Engkau tidak menghakimi dunia ini? Di tengah segala macam pertanyaan yang mungkin ada di pikiran kita, kita dapat memiliki keyakinan melalui ayat ini, bahwa pada akhirnya semuanya akan menuju kepada akhir di mana Tuhan sendiri akan berdaulat secara total atas semuanya. Di mana tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi dosa, yang ada hanyalah keadilan dan kebenaran. Apa yang terjadi di bumi pada hari ini masih ada dalam periode kemurahan Tuhan. Tuhan bukan tidak berdaulat, Ia berdaulat. Ia berkuasa atas segalanya, tapi manusia masih diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih dan melakukan sesuai dengan pikirannya.
Dan sayangnya, pilihan kebanyakan manusia adalah tidak percaya dan memberontak terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu 11 ayat 15 ini menyatakan tentang kedaulatan Kristus sebagai Allah, Hakim dan Raja. Ia yang akan memerintah atas segalanya dan selama-lamanya. Keseluruhan surat Wahyu serta keseluruhan Alkitab berbicara tentang Mesias, tentang Kristus, Sang Raja dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Pesan buat kita semua dari ayat ini adalah agar kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan setia selalu kepadanya dalam iman yang sungguh. Pilihan untuk percaya atau tidak ada pada kita. Bagi kita yang percaya, kita bersyukur karena kita diselamatkan dan diberi kehidupan kekal. Tapi bagi yang tidak percaya, akan ada konsekuensi hukuman kekal yang akan diterima. Kalau ada di antara saudara yang mendengar renungan ini, belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara, percayalah kepadanya, supaya saudara menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jangan tunggu nanti, karena nanti mungkin tidak ada buat saudara. Mari saat ini juga, terimalah Tuhan Yesus dalam hatimu. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia, mati disalibkan, turun ke alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan memerintah atas segalanya. Dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan imanku kepadamu. Pimpinlah hidupku Tuhan. Terimalah aku sebagai anak-Mu. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah dalam iman sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti dan kami sadari Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan sudah mengampuni, menebus, menyelamatkan kami, serta membenarkan kami. Dan kami semua yang telah ditebus, kami bersyukur karena kami memiliki kepastian hidup kekal di dalam Engkau. Pimpin kami terus ya Tuhan, supaya kami setia dalam iman kepada-Mu, semakin mengasihi-Mu setiap hari. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan kami. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.